Halo semua, perkenalkan nama saya Nilus Sadiani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan yang merupakan tugas filosofi pendidikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan yaitu pendidikan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa Belanda, sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru yang mengajar berasal dari Belanda dan mendapatkan upah. Kemudian pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan Belanda. Kemudian pendidikan pada masa Jepang. Pendidikan yang berjalan selama masa penjajahan Belanda dihentikan. Sekolah kembali dibuka setelah diberlakukannya sistem baru yang berbeda dari Belanda. Kemudian sistem baru yang dibuat pada masa penjajahan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Adapun sistem pendidikan nasional sebelum kemerdekaan itu, pertama, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan, terutama wanita. Kedua, pendidikan hanya untuk golongan tertentu. Ketiga, pelaksanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Keempat, tidak ada pendidikan karakter dan budi pekerti. Kemudian kita lanjut pada pendidikan setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pendidikan atau pembelajaran berpusat pada guru dan hanya fokus pada standar kompetensi minimum. Pembelajaran berpusat pada guru dan materi terpaku pada buku paket. Guru tidak ada mengembangkan materi sehingga siswa hanya terpaku pada apa yang ada di isi buku paket. Kedua, pembelajaran fokus pada penyelesaian materi tanpa memperhatikan pemahaman peserta didik. Apakah peserta didik paham dengan apa yang diajarkan atau tidak? Ketiga, peserta didik dipaksa untuk mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Keempat, penilaian hanya berpatok pada penilaian akhir yang dimasukkan ke raport berdasarkan standar kompetensi minimum. Kedua, keterbatasan kompetensi pedagogik pendidik. Guru yang hanya lulusan sekolah PGRI atau SMA saja, belum sampai pada lulusan strata 1 atau S1. Jadi, guru pada setelah kemerdekaan masih sebatas lulusan sekolah PGRI atau SMA. Kemudian, ilmu pedagogik yang masih kurang sehingga menyebabkan suasana belajar yang kurang menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Ketiga, masih menggunakan hukuman fisik kepada peserta didik. Jadi, pendidikan setelah kemerdekaan itu pada awal-awalnya lebih pada pemberian hukuman fisik. Jadi, anak-anak yang tidak bisa menguasai materi atau tidak mengerjakan tugas akan dipukul, dicubit, dan lain sebagainya. Kemudian, kurikulum pendidikan Indonesia yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, berjalan seiringnya waktu, sistem atau kurikulum pendidikan Indonesia dirubah menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu pada kurikulum 2013, pembelajaran dilakukan berpusat pada peserta didik dan pembelajaran lebih mengutamakan afektif dan psikomotor, baru kemudian kognitif peserta didik. Jadi, yang dilatih adalah sikap dan juga keterampilan yang dimiliki peserta didik, kemudian baru pada ranah pengetahuan peserta didik. Kemudian pada saat ini masuk pada penerapan kurikulum merdeka. Artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik dan ada kolaborasi antara peserta didik dan juga guru. Pembelajaran memerdekakan peserta didik. Nah, sekarang kita bahas tentang pendidikan nasional kurikulum merdeka yang diterapkan pada saat ini. Jadi, kurikulum merdeka pembelajarannya mengadopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menghantarkan peserta didik untuk menjalankan kodratnya, sehingga pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. 2.
Pendidikan memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, artinya pendidikan tidak menimbulkan, perasaan tertekan, perasaan, eee, dipaksa untuk belajar, tetapi pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik senyamannya sehingga membuat peserta didik, belajar dalam keadaan bahagia. Kemudian ketiga, menerapkan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, karakteristik, kebutuhan belajar, dan tingkat pencapaian peserta didik, agar pembelajaran menjadi bermakna dan lebih menyenangkan. Keempat, pembelajaran berorientasi pada pembelajaran yang berkelanjutan dan sepanjang hayat, atau pembelajar sepanjang hayat artinya dimanapun mereka, kapanpun, berapapun usia mereka, mereka akan tetap berlatih, meningkatkan kompetensi mereka, tetap belajar, seperti itu. Nah, itulah perjalanan pendidikan nasional, eee, Indonesia, ya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton. Dadah.